Jika saya kaya, saya bisa mewujudkan impian saya jadi dokter atau pengusaha. Pernahkah hal itu terbesit di benak Anda? Uri Schreger meyakini bukan salah individunya jika ia gagal, tapi kemiskinan struktural. Setuju? Hebat ya dia. Sukses dari usaha kecil, sekarang sudah jadi perusahaan bernilai miliaran rupiah. Sudah jamak bila seseorang meraih sukses yang luar biasa ketika ditanya kunci kesuksesannya. Jawabannya akan berkisar pada bekerja keras, ketekunan, ide-ide yang otentik, passion, semangat pantang menyerah, dan sebagainya. Jarang ada orang sukses yang dengan sukarela menjawab keberuntungan, apalagi privilege, sebagai salah satu faktor penentu kesuksesan. Mengapa? Entahlah, mungkin karena jawaban seperti itu tak kedengaran heroik dan tak membuat seseorang terlihat sangat istimewa. Padahal harus diakui, privilege atau hak istimewa memiliki peran penting dalam kesuksesan. Bahkan dalam cerita sukses yang sepertinya penuh dengan ide cemerlang dan kerja keras semata, seringkali ada privilege yang menyertai cerita sukses tersebut. Ambil contoh kisah sukses Bill Gates beserta Jeff Bezos Amazon, Steve Jobs Apple, Larry Page Google, dan beberapa nama besar lainnya. Mereka disebut-sebut memiliki perusahaan raksasa yang mendunia dari garasi rumah. Bagian ini diromantisisme sedemikian rupa, membuat mereka yang tak sukses jadi merasa kurang berarti, bahkan minder. Yang kadang lupa disebutkan bahwa ibu Bill Gates, Mary Gates, adalah salah satu direktur di perusahaan IBM dengan akses yang besar ke perusahaan tersebut. Jadi Bill Gates bukan anak orang kaya saja, tapi anak orang kaya yang memiliki akses ke perusahaan komputer. Ayah Bill Gates bekerja sebagai pengacara, profesi yang dikenal berpenghasilan besar di Seattle. Tak hanya itu, kakek Bill Gates dari ibunya, Willard Maxwell, adalah bagian dari eksekutif manajemen di Pacific National Bank. Mary Gates sempat mendiskusikan perihal perusahaan yang dibangun anaknya kepada CEO IBM, John R. O'Peel. Hasilnya, beberapa pekan kemudian, IBM pun memberi kesempatan pada perusahaan yang dibangun Bill Gates, Microsoft, untuk mengembangkan sistem operasi pada komputer personal pertama mereka. Atau sebut saja Kaisang Pangarep, putra Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Ia berjualan pisang nugget yang diberi nama Sang Pisang. Di usianya yang masih berkepala dua, ia sudah memiliki usaha yang semakin hari semakin maju. Selain puluhan cabang Sang Pisang di Indonesia, ia kini pun memperluas jualannya dengan varian keripik pisang. Apakah Kaisang Pangarep akan sesukses sekarang bila ia hanya anak orang kebanyakan dengan modal jualan awal 5 juta rupiah? Ini contoh ekstrim memang. Anak presiden manapun tentu memiliki privilege berlipat-lipat dari warga kebanyakan. Seringkali kita terkagum-kagum dengan kesuksesan orang lain, atau sering jumawa dengan kesuksesan diri sendiri. Yang bikin lupa, sukses sering terjadi karena ada privilege tersembunyi yang menyertai, yang mungkin bukan ingin diingkari, tapi tidak disadari. Tentu saja, bukan berarti mereka yang sukses besar dengan bantuan privilege jadi kurang elok keberhasilannya. Toh banyak juga mereka yang memiliki privilege tapi tak sesukses Bill Gates. Topik ini tidak bermaksud mengecilkan kesuksesan orang-orang besar, tapi lebih terbuka untuk melihat bahwa ada banyak faktor yang membantu suksesnya seseorang. Faktor yang tak dimiliki oleh orang kebanyakan. Ketika ditunjukkan privilege-nya, banyak orang merasa tersinggung dan menjadi defensif. Padahal, memiliki privilege bukan berarti seseorang itu buruk atau tak memiliki tantangan atau cobaan dalam hidupnya. Atau bukan berarti mereka yang memiliki privilege tak bekerja keras untuk meraih sukses. Seseorang yang meraih sukses dengan bantuan privilege tak perlu merasa bersalah dengan kesuksesannya. Privilege memberikan pijakan yang berbeda pada dua orang yang bertarung untuk memperebutkan hal yang sama. Privilege artinya ada sistem yang tak adil, yang memberikan keuntungan bagi seseorang dibandingkan yang lain, meskipun mereka memiliki potensi yang sama. Yang bisa dilakukan mereka yang memiliki privilege adalah tidak menutup mata akan adanya tekanan yang menghalangi kesempatan orang lain untuk sama-sama maju dan ikut menyuarakan ketidakadilan tersebut. Tapi tak perlu merasa terobsesi dengan kesuksesan orang lain yang diambil-ambil faktor privilege. Sukses datang dalam beragam bentuk dan ukuran. Bagi yang kebetulan tidak memiliki banyak privilege, bukan berarti jalan tertutup. Artinya, kerja yang dibutuhkan untuk sukses menjadi lebih keras.
Dan tak perlu merasa gagal bila kesuksesan diperoleh tak fantastis sampai membuat orang terkagum-kagum. Ukuran kesuksesan toh bukan hanya Bill Gates atau bosnya Gojek, Nadiem Makarim. Sukses bisa juga berarti seperti ditunjukkan Raini, wisudawati Universitas Negeri Semarang dengan predikat cum laude, dengan hanya datang ke lokasi acara wisuda dengan menggunakan beca yang dikendari oleh ayahnya Mugiono. Atau sesederhana sukses tukang bubur gerobak di Bogor yang mampu berangkat haji dari keuntungan hasil berjualan bubur.